Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17. Marah tidak jelas. Hei, kenapa kau justru bahagia aku hukum? Seharusnya kau itu takut. Boy mengerutkan keningnya. Untuk apa aku takut? Kalau hukuman yang kau berikan justru membuat aku, Tita yang merasa malu tidak melanjutkan perkataannya. Kini pipinya terasa begitu panas saat mengingat hukuman dari Boy yang berakhir dengan sebuah ciuman. Bahkan sampai mereka bercinta, hanya karena Tita melakukan kesalahan yang ia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Kenapa kau diam? Boy menautkan kedua alisnya. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Tita mau keluar kamar. Langkah kaki Tita terhenti saat Boy Arbeto kembali menghalangi jalannya. Biar aku yang periksa punggungmu. Boy membalik tubuh Tita. Menatap pundak yang tidak tertutup oleh handuk. Dengan jantung yang berdegup dengan kencang. Jantung itu semakin berdebar dengan keras dan napasnya terasa tercekat saat melihat Tita mengendurkan handuknya. Hingga terlihat jelas punggung putih milik Tita yang dipenuhi oleh kiss mark yang semalam ia buat. Boy tidak mengira perbuatannya tadi malam meninggalkan bekas merah yang sangat banyak. Hingga seluruh punggung Tita seperti sebuah lukisan dengan warna merah di seluruh permukaannya. Bagaimana punggungku kenapa? Tanya Tita, karena Boy hanya diam saja setelah melihat punggungnya. Sepertinya ada banyak sekali bekas gigitan nyamuk, jawab Boy asal lalu berjalan menuju bathroom. Ia ingin segera mengakhiri penderitaannya dengan kembali bermain solo. Sial, lama aku bisa frustasi. Umpat Boy dalam hati. Ingin sekali Boy memanggil Selena untuk bisa menuntaskan hasratnya. Namun niat itu diurungkannya karena teringat kejadian beberapa hari yang lalu. Di mana juniornya yang sudah berdiri tegak, justru menjadi tidak bergairah saat teringat wajah Tita saat mereka bercinta. Sementara itu Tita yang masih berdiri di tempatnya, menatap punggung Boy yang saat ini sudah menghilang di balik pintu. Masa sih ada gigitan nyamuk, punggung Tita kan tertutup pakaian? Tita yang bingung segera berjalan menuju cermin. Namun sayang sekali ia tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Kenapa hari ini tidak ada bekas merah di leherku? Tita mengerutkan keningnya, lalu bergidik ngeri saat teringat sesuatu. Berarti benar di apartemen B ada hantunya. Tita yang ketakutan segera memakai pakaiannya lalu berjalan keluar dari kamar. Selain karena takut, Tita juga ingin segera bertemu dengan Kak If. Ia sudah tidak sabar untuk mendengar cerita kakaknya, yang selama ini tinggal di Paris bersama Mom dan Yela. Ayah Unta, Kak If ada di mana? Tita yang berjalan menuruni tangga, melihat ayahnya yang sedang berjalan menuju ruang makan. Tadi Tita ke kamar Kak If tapi kakak tidak ada. Kakakmu sedang menyiapkan sarapan pagi untuk kita.
Bayu merangkul lalu mencium kening putrinya. Kenapa kakak menyiapkan sarapan? Kan ada Bina? Tanya Tita, karena Kak If adalah wanita yang rajin dan hobi memasak. Dia itu mahir di dalam segala hal dan tidak mau bergantung pada orang lain. Sifatnya itu berbanding terbalik dengan kau yang sangat malas dan tidak bisa apa-apa. Bayu mencubit hidung Tita dengan gemas. Ayah unta sakit. Tita mengusap hidungnya dengan wajah yang kesal. Sementara Bayu justru tertawa saat melihat kekesalan di wajah putrinya. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang makan. Dengan tangan Tita yang bergelayut manja pada ayahnya. Pagi Kak, sapa Tita saat melihat kakaknya tengah menaruh cangkir di atas meja makan. Pagi, If tersenyum melihat adik dan ayahnya. Ayah ini tehnya, terima kasih sayang. Bayu mengangkat cangkir tersebut, lalu meminum air teh yang dibuat oleh If. Oh ya Tita, suamimu apa masih tidur? Tanya If karena tidak melihat keberadaan adik iparnya. Tidak, dia sedang mandi. Tita berjalan menuju kursi makan. Oh. Gumam If. Dan tak berselang lama Boy yang sudah memakai pakaian kerjanya ikut bergabung di meja makan. Ia duduk di samping Tita dengan ekspresi wajah yang datar. Namun ekspresi itu berubah terkejut saat melihat If yang menyiapkan makanan di atas piringnya. Boy lalu menatap Tita yang duduk di sampingnya dengan kening yang berkerut. Karena seharusnya wanita itulah yang menyiapkan makanan untuknya, bukan wanita lain. Oh ya B, apa ada lowongan pekerjaan untuk If? Dia sedang mencari pekerjaan, karena rencananya If akan menetap di Jakarta. Tanya Bayu pada menantunya. Ah, benarkah itu, Kak? Pekik Tita dengan wajah yang bahagia. Ya. If menganggukkan kepalanya. Asik, akhirnya kita bisa tinggal di satu rumah yang sama dan tidur di kamar yang sama. Tita tertawa bahagia, namun tawa itu berubah menjadi ringisan kesakitan. Saat kepalanya dijitak oleh dua orang yang ada di sisi kanan dan kirinya. Ayah, B, sakit tahu. Gerutu Tita sambil mengusap kepalanya. Hei, kenapa kau menjitak putriku? Geram Bayu tak terima. Ayah mertua juga kenapa menjitak istriku? Boy balik bertanya dengan nada yang ketus, membuat mereka saling menatap dengan tajam. Bisa gawat jika Tita tidur di kamar yang sama dengan If, karena aku tidak bisa lagi menggerayangi tubuhnya. Gumam Boy dalam hati, bisa hancur impian aku untuk mempunyai cucu sultan jika Tita tidur bersama If. Bayu bergumam dalam hati, Ayah, B, kenapa jadi kalian yang marah? Seharusnya Tita yang marah. Tita menatap bergantian pada ayah dan suaminya. Diam Tit, sentak Boy dan Bayu bersamaan. Membuat Tita langsung terdiam. Ayah jangan marah, marah seperti itu. Lebih baik kita lanjutkan sarapan paginya, pinta If, mengusap tangan ayahnya dengan lembut.
membuat Bayu menghela napasnya, lalu menuruti perkataan If dengan meneruskan sarapan paginya. Sementara itu Tita yang melihat bagaimana kakaknya bisa menenangkan ayah unta. Hanya dengan mengusap tangannya, ingin mencoba melakukan hal yang sama pada Boy. Jangan coba. Peringat Boy saat tahu apa yang ingin dilakukan oleh Tita. Ish, kau itu menyebalkan sekali. Tita yang kesal memilih untuk melanjutkan sarapan paginya. Jadi bagaimana B? Apa ada pekerjaan untuk If? Tanya Bayu kembali setelah mereka selesai sarapan. Boy menatap Tita lalu menatap If. Kau bisa menjadi sekretarisku, kebetulan posisi itu sedang kosong. Really? Tanya If dengan wajah tak percaya. Ya, dan besok kau bisa mulai bekerja. Boy berdiri dari duduknya, hendak pergi dari ruangan tersebut. B, terima kasih, ucap If dengan senyum di wajahnya. Boy hanya menjawab dengan anggukan kepala, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sementara itu Tita yang sejak tadi diam, langsung berjalan menghampiri suaminya. B, tunggu. Boy menghentikan langkahnya, lalu menatap pada Tita yang kini berdiri di hadapannya. Kau menerima Kak If menjadi sekretarismu? Ya. Jawab Boy dengan singkat. Lalu aku bagaimana? Apa itu artinya aku dipecat? Tanya Tita. Kalau aku bisa memecatmu, sudah lama aku lakukan. Boy kembali melangkahkan kakinya, membuat Tita terdiam dengan wajah yang bingung. Kenapa kau masih diam di situ? Cepat kita berangkat. B, apa itu artinya aku tidak dipecat? Tanya Tita tanpa mempedulikan ajakan suaminya, membuat Boy menghela napasnya dengan kasar. Aku tidak bisa memecatmu walaupun sangat ingin aku lakukan. Ah, sayang sekali. Gumam Tita dengan raut wajah yang kecewa. Apa kau mengatakan sesuatu? Boy menatap tajam pada Tita. Tidak ada, aku tidak mengatakan apapun. Cek, kalau begitu ayo kita berangkat. Boy hendak kembali berjalan. Tunggu B, boleh tidak hari ini aku tidak masuk kerja? Pinta Tita dengan sorot mata yang memohon. Boy menatap wajah Tita dengan intens selama beberapa detik. Hanya hari ini. Boy lalu berjalan tanpa menengok ke belakang. Terima kasih B. Teriak Tita dengan wajah yang bahagia. Tita pun kembali berjalan menuju ruang makan, bergabung dengan ayah unta dan Kak If. Setelah mengantar ayah unta berangkat kerja, Tita dan If memilih untuk berbincang dari hati ke hati. Bagaimana kabar Mom? Tanya Tita yang saat ini sedang duduk bersama Kak If di ruang tengah. Keadaan Mom baik, dan Mom menitipkan salam untukmu, jawab If. Benarkah? Tita sangat bahagia saat mendengar Mom dan Yela menitipkan salam untuknya. Itu berarti Mom dan Yela masih mengingat dirinya. If menganggukkan kepalanya. Kak, apa kau punya foto Mom? Tentu saja. Apa kau ingin melihat Mom? Aku bisa menghubunginya.
Tawar Eve. Tidak, aku hanya ingin melihat fotonya. Sahut Tita. Ia masih belum siap berbicara dengan Mom Daniela. Karena yang Tita inginkan mereka bertemu dan berbicara secara langsung. Sebentar. Eve mengambil ponselnya lalu menunjukkan semua foto dirinya dan juga Mom Daniela. Mom masih sangat cantik, lirih Tita dengan rasa sesak di hatinya. Melihat semua foto kebersamaan Kak Eve dan Mom Daniela tanpa ada dirinya. Kak, kenapa selama ini kalian tidak pernah datang ke Jakarta? Atau setidaknya menghubungi kami melalui ponsel? Apa kalian tidak pernah merindukan aku dan ayah? Tanya Tita dengan bibir yang bergetar, menahan tangis yang hampir keluar dari bibirnya. Tita. Eve yang tahu adiknya bersedih, langsung memeluk dan mengusap punggung Tita. Percayalah, aku sangat ingin ke Jakarta. Atau setidaknya berbicara denganmu lewat ponsel, hanya saja. Eve terdiam. Hanya saja kenapa? Eve menggelengkan kepalanya lalu tersenyum tipis pada adiknya. Lebih baik kita membicarakan hal yang lain saja. Eve lalu bercerita masa kecilnya yang ia jalani selama tinggal di Paris. Sementara Tita mendengarkan cerita Kak Eve dengan hati yang bersedih sekaligus bahagia. Ia begitu iri dengan kakaknya yang bisa tinggal bersama dengan Mom Daniela. Namun ia juga tidak menyesal tinggal bersama ayah unta. Karena bagi Tita ayahnya adalah sosok pria terbaik dan penuh kasih sayang serta tanggung jawab. Suara sepatu yang beradu dengan lantai membuat suasana di ruang tengah markas tim Delta yang begitu mencekam. Semakin membuat orang yang berada di dalamnya menjadi tegang. Tuan, kenapa? Bisik Alex pada Liam. Karena sejak tadi tuannya itu berjalan mondar-mandir di ruangan tersebut. Mana aku tahu, Liam mengangkat kedua bahunya. Sejak di kantor tadi Tuan B sudah marah tidak jelas. Terang Liam. Ark. Boy berteriak sambil mengacak-acak rambutnya. Membuat Liam dan Alex semakin menegang. Mereka takut menjadi pelampiasan amarah dari seorang Boy Arbeto. B, kau itu kenapa? Agam yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya kini menatap sepupunya yang terlihat bingung dan sedikit frustasi. Boy hendak mengatakan sesuatu yang sejak tadi mengganjal di pikirannya pada Agam. Namun niat itu diurungkannya saat melihat ada Alex dan juga Liam di antara mereka. Lia, Alex, kalian keluar dari ruangan ini, perintah Boy. Baik Tuan. Dengan penuh semangat Liam dan Alex segera melangkahkan kaki mereka. Bagi Liam dan Alex lebih baik mereka tidak berada di ruangan itu daripada menjadi sasaran kemarahan seorang Boy Arbeto. Tunggu, Liam dan Alex menghentikan langkah mereka bersamaan. Lalu menatap ke belakang dengan harap cemas bahwa semua anggota Delta keluar dari markas ini. Hah? Liam dan Alex saling menatap. Semua, tanya Liam dengan sangat hati-hati.
Apa kau tuli? Aku bilang semua itu artinya semua. Tidak ada yang boleh berada di dalam markas selain aku dan A. Kalian mengerti? Kami mengerti, Tuan. Jawab Liam dan Alex. Mereka saling menatap lalu tersenyum penuh arti. Jarang anggota Delta diizinkan keluar dari markas di saat jam kerja. Membuat otak Liam dan Alex merencanakan untuk membawa mereka ke klub yang sering mereka datangi. Melihat gelagat tidak beres dari kedua anak buahnya, membuat Boy menarik satu sudut bibirnya. Aku tahu rencana kalian, ucap Boy dengan sorot mata yang tajam. Membuat Liam dan Alex langsung menatap ke arah tuan mereka. Rencana. Liam dan Alex berpura-pura tidak tahu arah pembicaraan tuannya. Kami tidak punya rencana apapun, Tuan. Cek, aku itu mengenal kalian bukan 1 atau 2 tahun. Jadi aku tahu apa yang ada di otak kecil kalian itu. Boy menyunggingkan senyum sinisnya. Sontak perkataan Boy Arbeto membuat Liam dan Alex mati kutu. Dan tidak bisa lagi berkelit. Aku perintahkan kalian dan anggota Delta keluar dari markas. Itu artinya kalian hanya perlu keluar dari pintu itu. Boy menunjuk pintu keluar. Dan kalian tunggu di luar sampai aku selesai berbicara dengan A. Jadi kami menunggu di luar markas? Tanya Alex. Boy menganggukkan kepalanya. Tapi Tuan, jika Anda hanya ingin berbicara berdua dengan Tuan A, kenapa tidak pindah ke ruang kerja saja? Jadi kami tidak perlu menunggu. Perkataan Liam menggantung di udara saat melihat tatapan tajam dari kedua mata tuannya. Dia berani kau memerintahku? Geram Boy. Tidak Tuan. Aku hanya... Liam menundukkan kepalanya. Sial, inilah resikonya mempunyai atasan yang pintar dan juga galak. Umpat Liam dalam hati. Kenapa kalian berdua masih di sini? Cepat keluar. Bersambung.